Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nuaf Alatef dari mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan mengenai paduan observasi perkembangan peserta didik pada kelas 3 SDN Gebang 04 Jember. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dengan dosen pengampu Dr. Andes Dinawati Trapsilasiwi MPD. Dalam observasi ini terdapat 11 perkembangan yang saya observasi. Yang pertama, perkembangan fisiologis, kedua, kemampuan awal, ketiga, kognitif, 4, emosi, 5, sosial, 6, moral, 7, motivasi belajar, 8, minat, 9, etnik, 10, bahasa, dan 11, gaya belajar. Yang pertama, kita masuk pada perkembangan fisiologis. Di sini saya menggunakan teknik observasi. Adapun aspek yang saya amati terdapat 2 poin. Adapun kriteria pada penilaian ini ada 4, yaitu kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun rubrik penilaiannya dapat dilihat pada tabel rubrik penilaian. Yang kedua, kita masuk pada perkembangan kemampuan awal. Di sini saya menggunakan teknik observasi. Adapun aspek yang saya amati, siswa mampu menjawab pertanyaan pematik sebelum pelajaran dimulai. Kriteria pada penilaian ini terdapat 4, yaitu skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Adapun rubrik penilaiannya dapat dilihat pada tabel rubrik penilaian. Yang ketiga, perkembangan kognitif peserta didik. Adapun aspek yang diamati ada 3 poin. Yang pertama, cepat menangkap pelajaran yang diberikan. Yang kedua, mampu menjelaskan kembali konsep yang diajarkan kepada teman di kelasnya. Yang ketiga, mampu menyimpulkan materi pembelajaran. Adapun penilaiannya terdapat 4, sama seperti aspek kemampuan awal, yaitu skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Nomor 4, perkembangan emosi peserta didik. Aspek yang diamati ada 2, yaitu belajar untuk beradaptasi dan bekerja sama, serta lebih mudah untuk berbagi dengan teman. Yang kedua, peserta didik belajar memahami perasaan orang lain dan bisa ikut berempati. Adapun kriterianya yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun rubriknya bisa dilihat tabel di bawahnya. Yang kelima, perkembangan sosial. Memiliki sikap empati terhadap teman di kelas. Aspek yang pertama. Aspek yang kedua, siswa lebih senang menghabiskan waktu dengan teman sesama jenis. Rubrik penilaiannya ada di bawahnya. Kriteria yang digunakan yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang keenam, perkembangan moral peserta didik. Aspek yang diamati terdapat 2. Yang pertama, menjalankan perintah agama. Yang kedua, menaati peraturan kelas. Menjalankan perintah agama, indikatornya 1. Mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah. 2. Menjawab salam yang diberikan guru. 3. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Apabila ketiga komponen tersebut dilakukan, maka siswa tersebut dikatakan atau dikriteriakan sangat baik. Apabila 2 komponen terpenuhi, maka kriterianya baik. Apabila 1 komponen terpenuhi, maka kriterianya cukup. Apabila tidak ada komponen yang terpenuhi, maka kriterianya kurang. Yang ketujuh, perkembangan motivasi belajar peserta didik.
Terdapat dua aspek yang diamati oleh saya. Yang pertama, siswa belajar di kelas dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Adapun indikator untuk siswa belajar di kelas dengan bersungguh-sungguh, yang pertama, siswa memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, siswa tertib di dalam kelas. Adapun kriterianya terdapat 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang kedelapan, perkembangan minat belajar peserta didik. Adapun aspek yang diamati ialah siswa mengungkapkan pendapatnya saat berdiskusi dengan temannya. Adapun kriteria skornya yaitu 4, 3, 2, 1. Rubrik penilaiannya ada di bawah tabel. Kesembilan, perkembangan etnik peserta didik. Aspek yang diamati, siswa menghargai keberagaman suku. Rubrik penilaiannya terdapat di bawahnya. Skornya 4, 3, 2, 1. Yang ke-10, perkembangan bahasa peserta didik. Aspek yang diamati terdapat 2. Yang pertama, siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia kegiatan pembelajaran di kelas. Ada aspek siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, indikatornya menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Kriteria sangat baik. Indikator lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah. Kriteria baik. Lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia, kriteria cukup. Menggunakan bahasa daerah sepenuhnya, kriteria kurang. Adapun aspek yang kedua bisa dilihat di rubrik penilaian di bawah. Yang terakhir, perkembangan gaya belajar peserta didik. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Adapun rubrik penilaiannya ada di bawah ini.